Untuk memasukkan stok pertama kali ke sistem apotek digital, terutama untuk pengguna baru, bisa melalui menu persediaan perpindahan stok. Ada dua pilihan di mana kita bisa import melalui file Excel. Klik tombol import, kemudian download template-nya. Lalu silakan diisi file Excel-nya dan mohon untuk tidak mengubah formatnya karena nanti sistem tidak akan mengenali. Jadi kita tinggal kopas aja SKU, nama produk yang berasal dari master produk, kemudian isi expired date, kode batch, harga pokok, serta kuantitasnya. Setelah diisi nanti disimpan, kemudian ini di checklist saya mengerti, lalu diupload kembali filenya ke sistem. Nah, setelah diupload nanti akan langsung muncul di sini riwayat perpindahan stoknya dan stok akan langsung muncul di daftar produk. Itu untuk cara yang pertama. Yang kedua, opsi cara yang lebih mudah, bisa langsung klik tambah pindahkan stok, kemudian pilih mutasi masuk. Lalu kita pilih gudang tujuannya untuk penyimpanan stok. Nah, di sini kita tinggal pilih produk yang sudah terdaftar di sistem. Jadi kita tidak perlu lagi kopas melalui file Excel karena kalau dari Excel tentunya akan lebih rumit ya. Jadi misalnya kita hanya mau mengupdate data stok untuk beberapa produk saja. Itu bisa melalui mutasi stok ini secara langsung. Jadi kita tinggal ketikkan saja nama produknya. Kemudian isi expired date, nomor batch, kuantitas, satuan, dan juga harga pokok persatuannya. Kita coba misalnya Vitaqueen, expired date-nya 30 November, misalnya ada 10 tube, kemudian paracetamol, misalnya ada 100 strip. Misalnya yang tanggal expired date-nya tanggal 14 Februari 2025 ada 50. Kemudian yang lainnya expired date-nya berbeda misalnya. Jadi tinggal disesuaikan aja, berapapun datanya yang berbeda itu bisa ditambahkan saja sesuai dengan kondisi fisiknya. Nah, kita sarankan memang sesuai dengan kondisi fisik supaya nanti pencatatannya juga akurat. Jadi benar-benar yang keluar dari sistem yaitu stok yang expired date-nya paling dekat dan juga nomor batch dan harga pokoknya sesuai dengan kondisi stok sehingga laporan keuangannya juga akurat. Misalnya ini tanggal 11 November. Oke. Simpan. Baik, di sini sudah masuk riwayat perpindahan stoknya. Kemudian cek di daftar produk. Kita cari paracetamol 100 mg, totalnya 200 strip. Kita cek kartu stok. Nah, di sini sudah tercatat mutasi stok ke etalase yang ED-nya sekian, ada satu yang masuk. Kemudian ED-nya sekian, yang masuk 50. Jadi stoknya akan bertambah. Dan setelah masukkan stok, berarti kita sudah siap menggunakan sistemnya untuk pencatatan transaksi. Selain melalui perpindahan stok, untuk memasukkan stok awal ke sistem bisa juga melalui faktur pembelian. Khususnya untuk apotek baru yang baru buka dan sudah melakukan pembelian ke PBF bisa langsung input faktur supaya nanti fakturnya tercatat dan juga stoknya akan langsung masuk ke sistem. Untuk faktur bisa dimasukkan melalui menu pembelian, faktur pembelian. Klik input faktur. Silakan diisi suppliernya,
Kemudian nomor surat pesanan, nomor faktur tinggal disesuaikan dengan faktur fisik yang kita terima. Jenis pembayarannya tunai atau kredit. Kalau kredit harus dipilih jatuh tempo pembayarannya, nanti akan tercatat sebagai utang usaha. Kemudian produk diketikkan saja, sama seperti tadi kita sesuaikan expired date-nya sesuai dengan kondisi fisiknya, nomor batch, kuantitas, satuan, serta harga belinya. Nah, di sini untuk harga pokok yang dianggap atau yang disimpan oleh Apotek Digital merupakan HNA plus PPN, jadi harga beli setelah pajaknya. Karena kita pilih di sini jenis PPN-nya belum termasuk pajak, maka sistem otomatis menambahkan harga beli ini dengan pajak. Tapi kalau misalnya kita pilih sudah termasuk pajak, maka yang akan diambil yaitu harga beli ini untuk harga pokoknya, karena di sini sudah termasuk pajak. Nah, di sini juga dilengkapi analisis harga, di mana kita bisa tahu apakah harganya naik, turun, apakah tetap dari pembelian terakhir. Kalau diarahkan, akan muncul riwayat harga beli sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita belum pernah menginput faktur, di sini tentunya belum muncul ya untuk riwayat pembeliannya. Begitu juga untuk produk lainnya, silakan disesuaikan berdasarkan faktur yang kita terima. Di sini juga sama, kalau misalnya kita menerima produk yang sama tapi dengan expired date, nomor batch, harga pokok, ataupun satuan yang berbeda, itu bisa kita sesuaikan saja. Jadi bisa ditambahkan double tapi dengan data yang berbeda. Kalau sudah, simpan. Setelah tersimpan, nanti akan langsung tercatat stoknya di sistem. Kita coba cek. Klik kartu stok. Di sini tercatat sebagai penerimaan dari Enseval dengan kode faktur sekian. Klik transaksinya untuk melihat detail dari faktur. Baik, seperti itu untuk memasukkan stok pertama kali ke sistem. Silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau misalnya stok awal itu berasal dari pembelian, bisa dimasukkan melalui faktur pembelian. Tapi kalau misalnya fakturnya sudah hilang atau kita memasukkan stok lama yang sudah terdata di Excel, nah itu bisa melalui perpindahan stok dengan mengimport file Excel berdasarkan template yang sudah kita sediakan. Atau untuk yang lebih gampang, bisa langsung pindahkan stok. Jadi kita hanya perlu mencari nama produknya saja, kemudian tinggal masukkan data expired date, nomor batch, serta harga pokoknya tanpa perlu edit di file Excel lagi.